Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat walafiat. Dan tak lupa kita harus selalu semangat. Oke, anak-anak? Alhamdulillah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dan kita bisa belajar kembali meskipun masih dalam kegiatan PJJ. Oke, langsung saja. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gaya. Nah, sebelumnya kan sudah juga ya dibahas sedikit tentang gaya. Nah, di sini ada lanjutan materinya ya tentang gaya dengan simbol F kapital. Nah, bisa dilihat juga di gambar. Gaya itu nanti ada gaya reaksi, ada gaya aksi, di mana gaya aksinya itu seseorang yang mendorong sebuah bendanya ke depan, dan ada gaya reaksi yang dihasilkan oleh benda tersebut. Jadi seperti itulah ya gambarannya. Pertama ada yang namanya gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang berarah melawan gerak benda atau arahnya itu kecenderungannya benda bergerak. Nah, gaya gesek muncul apabila dua buah benda bersentuhan. Nah, benda-benda yang dimaksud di sini tidak harus berbentuk padat, melainkan dapat pula berbentuk cair ataupun gas. Gaya gesek antara dua buah benda padat misalnya adalah gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Sedangkan gaya antara benda padat dan cairan serta gas adalah gaya Stokes ya. Bisa disebut dengan gaya Stokes itu ya. Jadi kalau gaya gesek yang mana padat dengan padat namanya itu ada dua ya, atau disebut juga dengan dua nama, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Nah, sedangkan suatu benda padat dengan cair atau gas, nah itu namanya gaya Stokes disebutnya ya. Contoh, seseorang mendorong sebuah lemari kayu yang yang berada di atas lantai. Nah, contohnya di sana ya anak-anak, bisa dilihat di sebelah kanan di sana ada seseorang yang mana sedang mendorong sebuah lemari kayu. Nah, misalkan di sana di atas lantai, nah ke arah kanan ya. Nah, arah gerak bendanya itu ke arah kanan sana ya. Gaya normalnya itu ke atas ya, tegak lurus dengan posisi bendanya. Kemudian ada gaya yang diberikan oleh orang tersebut sebesar F. Nah, sedangkan gaya geseknya itu berlawanan arah dengan gaya gerak benda tersebut. Nah, jadi ke arah kiri gaya gesek. Nah, secara lebih jelasnya itu ada gambar di sebelah kirinya. Nah, di sana ya, arah gaya gerak bendanya itu sebesar F ke arah kanan dan gaya geseknya itu di sana ke arah kiri. Nah, sedangkan yang ke arah bawah itu namanya berat benda atau gaya berat, sedangkan yang ke arah atas itu adalah gaya normal atau N. Oke, simbolnya di sana ya. Nah, itulah gaya gesek anak-anak ya. Gaya gesek dapat diartikan sebagai gaya yang bekerja antara dua permukaan benda yang saling bersentuhan atau bersinggungan. Nah, dalam bahasa Inggris, gaya gesek dikenal dengan friction force, sehingga simbol untuk gaya gesek adalah huruf F kecil. Oke. Ya, ingat ya, ada gaya saja, ada gaya gesek. Kalau gaya saja F-nya kapital, sedangkan gaya gesek F-nya kecil. Nah, dalam fisika F juga bisa berlaku oleh frekuensi. Namun pada kali ini F kecilnya itu sebagai gaya gesek. Kemudian arah gaya gesek itu berlawanan arah dengan kecenderungan arah gerak benda sehingga memiliki nilai negatif. Hal ini sebagai simbol bahwa arah gaya berlawanan dengan arah gerak benda. Besarnya gaya gesek atau satuan gaya gesek dinyatakan dalam Newton atau N kapital. Oke, seperti itu ya anak-anak. Jenis gaya gesek. Oke, ada beberapa jenis-jenis gaya gesek anak-anak. Yang pertama, gaya gesek antara dua buah benda yang padat saling bergerak lurus. Nah, itu ada dua anak-anak. Pertama, ada yang namanya gaya gesek statis, disingkat dengan GGS.
Dan yang kedua ada gaya gesek kinetis atau GGK. Nah, itu ya salah satu jenisnya. Jenis yang kedua, gaya gesek benda yang dapat menggelinding. Nah, namanya itu gaya gesek menggelinding atau rolling friction. Nah, itu ya. Yang ketiga, jenis yang ketiga yaitu gaya gesek benda yang berputar tegak lurus pada permukaan atau berspin. Nah, disebut juga dengan gaya gesek spin atau spin friction. Nah, jenis yang keempat yaitu gaya gesek antara benda padat dan fluida. Nah, fluida ini disebut juga dengan zat cair. Nah, di mana ada yang namanya gaya Coriolis-Stokes atau gaya viscous atau viscous force. Nah, itulah anak-anak keempat jenis-jenis gaya gesek. Oke, diingat dan dihafal ya. Gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Nah, di sini ada perbedaannya anak-anak antara gaya gesek statis atau GGS dengan gaya gesek kinetis atau GGK. Pertama, gaya gesek statis atau GGS. Gaya gesek yang terjadi pada benda selama benda itu diam. Jadi, gaya gesek statis ini berlaku selama benda itu diam. Gaya gesek kinetis gaya gesek statis disimbolkan dengan Fs. Nah, sedangkan rumusnya, di sana ada F minimum atau gaya minimum sama dengan gaya gesek statis maksimum atau sama dengan, di sana itu bukan mikro tapi mu s dikali n atau dikali gaya normalnya. Nah, oke, secara gambar di sana bisa dilihat bahwasanya ke arah kanan F itu merupakan gaya yang diberikannya, yang di atas itu adalah N atau gaya normal, yang ke bawah itu adalah gaya berat dengan rumusnya M kali G, dan ke arah kirinya yang berlawanan dengan arah gayanya adalah gaya gesek statis. Nah, dengan dimana rumusnya jadi Fs sama dengan mu s dikali N. Nah, dimana jika F-nya lebih kecil sama dengan gaya geseknya atau Fs, maka benda tersebut akan diam. Sedangkan jika F lebih besar sama dengan gaya gesek statisnya, maka benda akan bergerak. Nah, itulah gaya gesek statis. Kemudian ada gaya gesek kinetis atau GGK. Gaya gesek pada waktu benda tersebut bergerak. Nah, perbedaannya ingat ya, itu lebih spesifikasinya, intinya gaya gesek statis itu selama benda itu diam, sedangkan gaya gesek kinetis waktu benda tersebut bergerak. Nah, di mana gaya gesek kinetis disimbolkan dengan Fk. Jadi bedanya S antara K. Oke, dengan K ya. Rumusnya Fk max sama dengan mu K dikali N. Artinya gaya gesek kinetis maksimum sama dengan koefisien gesek kinetis dikali gaya normalnya atau N-nya. Nah, di sana ada keterangannya. Fk adalah gaya gesek kinetis ya. Nah, satuannya Newton atau N kapital. Fs juga sama ya, gaya gesek statis, satuannya Newton atau N kapital, dan N-nya adalah gaya normal, satuannya adalah Newton atau N kapital. Mu s adalah koefisien gaya gesek statis, tidak memiliki satuannya, anak-anak ingat ya. Dan begitupun mu k atau koefisien gaya gesek kinetis tidak memiliki satuan. Nah, itulah anak-anak perbedaan antara gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Nah, dalam keseharian kita pastinya berkecimpung dengan yang namanya gaya gesek anak-anak. Nah, di mana ada keuntungan dan kerugiannya. Pertama, keuntungan adanya gaya gesek. Nah, contoh di sini ban kendaraan, baik itu sepeda motor, mobil dan sebagainya, dibuat beralur untuk memperbesar gaya gesek ban dengan jalan agar dapat laju kendaraan dapat dikendalikan. Nah, artinya supaya tidak licin sehingga sehingga kendaraannya bisa bergerak dengan stabil. Nah, yang kedua, gesekan udara dengan parasut dimanfaatkan oleh penerjun payung agar dapat sampai daratan dengan selamat. Tuh yang kedua ya. Yang ketiganya, pemanfaatan pada sistem pengereman pada kendaraan sehingga
kendaraan bisa berhenti dan tidak yang namanya kepleset ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada kerugiannya. Pertama, ban pada kendaraan dapat menjadi lebih halus sehingga perlu diganti secara berkala. Nah, lama-kelamaan ban kendaraan itu akan habis anak-anak atau akan menipis sehingga ban harus diganti secara berkala. Yang kedua, gesekan antara bagian-bagian mesin kendaraan mengakibatkan mesin menjadi aus atau haus sehingga perlu penggantian mesin yang rusak. Artinya nanti ada yang namanya perubahan bentuk sedikit demi sedikit. Nah, itu akibat dari gesekan. Kemudian yang ketiga, gesekan dapat menyebabkan luka lecet pada badan kita saat kita terjatuh. Nah, berbeda ya ketika kita melakukan perosotan di waterboom misalkan yang itu. Nah, kita tidak lecet ya karena permukaannya licin. Tetapi jika kita melakukan perosotan di permukaan yang kasar, maka badan kita tidak akan bergerak dan sehingga badan kita akan terluka. Nah, itulah anak-anak keuntungan dan kerugian adanya gaya gesek. Gaya pada jembatan. Nah, perlu diketahui anak-anak, gaya pada jembatan di sini ada 3. Yang pertama jembatan cantilever, yang kedua jembatan lengkung, dan yang ketiga jembatan gantung. Nah, fotonya atau bentuknya kurang lebih seperti ini ya anak-anak. Pastinya kalian pernah yang namanya melalui jembatan atau berjalan baik naik kendaraan atau berjalan kaki ya, menyeberang ya, pastinya kalian pernah. Nah, kalian bisa memperhatikan jembatan yang pernah kalian lalui itu jembatan apa saja anak-anak, khususnya di daerah Bandung ada jembatan apa saja. Nah, pertama di sini ada jembatan cantilever. Jembatan cantilever ini adalah jembatan panjang yang mirip dengan jembatan sederhana dari kayu batang pohon dengan penyangga berada di tengah. Kemudian pada jembatan ini terdapat kerangka keras dan kaku dari besi atau baja. Tiap bagian kerangka jembatan jenis ini meneruskan beban yang ditanggungnya ke ujung penyangga jembatan melalui kombinasi antara tegangan dan regangan. Nah, jembatan ini tuh ya, atau jembatan cantilever ini hanya cocok untuk rentan jarak 200 sampai 400 meter saja. Nah, itulah jembatan cantilever. Yang kedua ada jembatan lengkung. Jembatan lengkung adalah jembatan yang konstruksinya berbentuk busur setengah lingkaran dan memiliki struktur ringan dan terbuka. Berat jembatan serta beban yang ditanggung yang lewat di atasnya merupakan gaya-gaya yang saling berpasangan membentuk tekanan. Kemudian, nah rentannya ini, si jembatan lengkung ini kurang lebih panjangnya dapat mencapai 900 meter. Jadi jembatan lengkung ini bisa lebih panjang ya dibanding jembatan cantilever. Nah, yang ketiga ada jembatan gantung. Jembatan gantung adalah jembatan dengan konstruksi yang menggunakan kabel-kabel baja sebagai penggantung yang terentang di antara menara-menara. Setiap ujung kabel penggantung ditanam pada jangkar yang tertanam di tepi sungai. Kemudian, jembatan gantung menyangga bebannya dengan cara menyalurkan beban tersebut melalui kabel-kabel baja menuju menara penyangga. Nah, panjangnya sendiri jembatan gantung ini yaitu dapat dibuat dengan panjang hingga 1780 meter. Artinya dari jembatan cantilever, jembatan lengkung, jembatan gantung, nah masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahannya. Nah, dimana jika jembatan yang bisa dibuat lebih panjang itu adalah jembatan gantung, sedangkan yang paling pendek adalah jembatan cantilever. Tadi ketiga jenis jembatan ini. Nah, seperti itulah anak-anak gaya pada jembatan sendiri. Oke, paham ya? Massa dan benda berat. Nah,
kalian jangan sampai tertukar ya anak-anak dengan yang namanya massa dan berat benda. Oke, jika kita menimbang berat badan atau menimbang badan kita ataupun membeli sesuatu dengan suatu timbangan, Pak, beratnya berapa? Nah, atau Pak, beli beras beratnya 2 kilo. Nah, itu tuh bukan berat anak-anak. Yang tepatnya dalam fisika adalah massanya. Pak, saya membeli beras dengan massa 2 kg, bukan dengan berat. Kalau berat itu kurang tepat atau salah ya anak-anak. Oke, maka dari itu pahami ya. Oke, pertama, massa benda disimbolkan dalam fisika dengan M kecil. Massa benda adalah banyaknya materi yang terkandung pada benda tersebut. Massa suatu benda tidak dipengaruhi oleh letak benda. Kemudian massa benda diukur menggunakan neraca atau timbangan. Nah, neracanya juga bisa macam-macam ya. Kalian pasti tahu. Oke, sedangkan berat benda disimbolkan dengan huruf W kecil. Nah, berat benda adalah besaran gaya tarik atau gaya gravitasi yang bekerja pada benda tersebut. Atau berat dari suatu benda adalah gaya yang disebabkan oleh gravitasi berkaitan dengan massa benda tersebut. Nah, di mana massa benda adalah tetap di mana-mana. Nah, artinya mau dimanapun massa benda mah tetap ya. Mau di Bandung, di Jakarta, atau di Sumatera, atau di Sulawesi, ataupun di bulan, bahkan di Merkurius, massa benda itu akan tetap. Oke, tetapi berat sebuah benda akan berubah-ubah sesuai dengan besarnya percepatan gravitasi di tempat tersebut. Nah, jadi anak-anak, seperti itu perbedaannya. Jadi pahami ya, jangan sampai kalian salah menyebutkan atau mengartikan tentang massa benda dan berat benda. Nah, kemudian dalam massa benda dan berat benda di sini ada beberapa ya yang Bapak ingin sampaikan. Pertama, gaya tarik atau gaya gravitasi antara tempat yang satu dengan tempat yang lain di bumi khususnya akan berbeda-beda. Ya, jadi gaya gravitasinya akan berbeda-beda ya, khususnya datarannya. Dataran rendah, dataran tinggi di kota A ataupun di kota B akan berbeda-beda secara ilmiahnya ya. Itu yang perlu kalian ketahui. Kedua, semakin mendekati kutub, maka semakin besar percepatan gravitasinya. Yang ketiga, semakin mendekati khatulistiwa atau garis khatulistiwa pada bumi, akan semakin kecil percepatan gravitasinya. Yang keempat, percepatan gravitasi disimbolkan dengan huruf G kecil. Nah, berat benda, di sini ada rumusnya ya, atau bisa disebut dengan gaya berat ya, yaitu rumusnya W sama dengan M dikali G, atau berat benda sama dengan massa benda dikali dengan percepatan gravitasi, atau juga bisa disebut atau juga bisa dirumuskan atau ditulis dengan rumus G sama dengan W dibagi M. Artinya percepatan gravitasi sama dengan berat benda dibagi massa benda. Oke, di sana ada keterangannya ya. G adalah percepatan gravitasi dengan satuan Newton per kilogram atau meter per sekon kuadrat, dan M adalah massa benda satuannya kilogram, dan W adalah berat benda dengan satuannya Newton atau N kapital. Nah, perlu kalian ketahui juga di sini Bapak mencontohkan dua buah bendanya ya, yaitu berupa bumi dan bulan. Nah, di mana percepatan bumi pada umumnya ya yang sering digunakan yaitu sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat atau 9,81 meter per sekon kuadrat atau 10 meter per sekon kuadrat. Namun pada umumnya yang digunakan itu 9,8 dan 10. Namun pada tingkat SMP biasanya digunakannya itu adalah nilainya G buminya
10 meter per sekon kuadrat. Nah, sedangkan G bulan atau percepatan gravitasi bulan sebesar 1,6 meter per sekon kuadrat. Nah, itulah anak-anak ya, perlu kalian ketahui, kalian pahami dan kalian hafal tentang massa dan berat benda. Hukum Newton. Hukum Newton adalah hukum yang menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Hukum gerak ini merupakan dasar mekanika klasik yang dijabarkan dalam 3 hukum fisika. Oke, kemudian hukum Newton pertama kali dikemukakan oleh Sir Isaac Newton pada tahun 1643 sampai 1727 Masehi. Nah, Isaac Newton ini seorang ahli fisika, matematika dan filsafat asal Inggris ya. Jadi awal dari hukum Newton tersebut itu diambil dari nama seseorang, yaitu namanya Sir Isaac Newton. Nah, nama belakangnya diambil ya, Newton itu ya. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwasanya hukum Newton itu terbagi 3 anak-anak. Ada hukum 1 Newton, ada hukum 2 Newton, ada hukum 3 Newton. Hukum 1 Newton bunyinya seperti ini anak-anak. Apabila resultan gaya-gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0 atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda, benda itu akan diam atau tidak bergerak atau akan bergerak lurus beraturan dengan kecepatan konstan atau juga disebut dengan tetap. Nah, itulah bunyi hukum 1 Newton. Kemudian, kecenderungan sebuah benda untuk mempertahankan keadaan diam atau gerak lurus disebut dengan inersia. Oleh karena itu, hukum 1 Newton sering disebut dengan hukum inersia dan inersia disebut juga dengan kelembaman, di mana lembam berarti kecenderungan bertahan pada keadaan semula. Nah, secara matematis atau matematika, nah rumusnya itu di sana ada sigma F sama dengan 0, di mana disebut juga dengan hukum kelembaman. Berarti 1, dia itu diam atau GLB, gerak lurus beraturan. Nah, itulah anak-anak hukum 1 Newton. Paham ya? Hukum 2 Newton bunyinya, percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda itu dan berbanding terbalik dengan massa benda itu. Arah percepatannya sama dengan arah gaya yang bekerja padanya ya. Nah, kemudian berbanding lurusnya itu maksudnya jika gaya yang bekerja semakin besar, maka percepatan benda pun akan semakin besar. Jadi besar akan membesar. Nah, itulah disebut dengan berbanding lurus anak-anak. Sedangkan berbanding terbalik maksudnya jika massa benda semakin besar, maka percepatan benda akan semakin kecil ya. Besar menjadi kecil, kecil menjadi besar. Nah, itulah disebut dengan berbanding terbalik. Nah, secara matematis atau rumusnya sendiri anak-anak, hukum 2 Newton itu adalah sigma F sama dengan M dikali A, atau resultan gaya sama dengan massa benda dikalikan dengan percepatan benda tersebut, di mana F-nya ini sebanding dengan A dan A berbanding terbalik dengan M-nya. Nah, itulah anak-anak hukum 2 Newton. Hukum 3 Newton bunyinya, ketika benda pertama memberikan gaya pada benda kedua juga akan memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah terhadap benda pertama. Nah, kejadian pada kedua benda tersebut ya dapat disebut dengan gaya aksi dan gaya reaksi. Maka dari itu, secara matematis atau matematikanya, rumusnya untuk hukum 3 Newton adalah sigma F aksi sama dengan negatif sigma F reaksi. Nah, di mana tanda minus berarti arah yang berlawanan. Oke, jadi seperti itu ya anak-anak. Jadi bisa disebut juga hukum 3 Newton itu adalah gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Hanya saja arahnya itu berlawanan.
Oke, itulah anak-anak hukum 3 Newton. Gaya berat dan gaya normal. Oke, ada juga tadi kalian sudah membahas massa dan berat benda. Nah, sekarang ada yang namanya gaya berat dan gaya normal. Pertama, gaya berat. Gaya berat adalah gaya yang disebabkan oleh percepatan gravitasi bumi pada suatu benda. Sedangkan gaya normal adalah gaya yang dialami suatu benda pada keadaan apapun dan arah gayanya tegak lurus dengan bidang. Oke, dengan bidangnya gitu ya maksudnya. Nah, itulah anak-anak perbedaan antara gaya berat dan gaya normal. Nah, kemudian anak-anak perlu diketahui juga pada gaya berat dan gaya normal di sini ada beberapa kejadian dalam permukaannya. Ada yang permukaannya datar atau horizontal, ada juga pada permukaan yang ke atas ke bawah atau vertikal, ada juga pada posisi miring. Nah, contoh di sini ada ya. Pada yang sebelah kiri gambar ini, yang pertama pada yang datar, permukaan datar, di mana W-nya atau gaya beratnya itu ke bawah dan gaya normalnya itu adalah ke atas. Maka dari itu gaya normal sama dengan gaya tegak lurus permukaan. Oke. Nah, gaya normal bisa sama dengan gaya berat benda untuk permukaan yang datar. Yang kedua, permukaannya miring, yang bagian atas tengah. Nah, lihat, gaya normalnya bisa tak segaris dengan W-nya atau N tidak segaris dengan W. Nah, lihat di sana W-nya ya tidak segaris ya, tidak lurus lagi. Kalau tadi di bidang yang datar dia lurus ya, segaris. Nah, tapi ketika di bidang yang miring, nah gaya normal dan gaya beratnya itu tidak segaris, agak sedikit memiliki sudut beberapa derajat ya anak-anak, seperti itu. Yang ketiga di sana ada permukaan yang ke atas ke bawah atau vertikal ya, yang bagian tengah bawah. Bahwasanya gaya normal bisa tegak lurus dengan W-nya. Oke. Ya di sana ya, W-nya itu tetap ke bawah, gaya normalnya itu ke arah kiri dan gayanya atau F-nya ke arah kanannya. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian gaya normal juga bisa lebih besar daripada W-nya. Oke, anak-anak, itulah gaya berat dan gaya normal. Ingat ya, gaya berat itu disimbolkan dengan W dan gaya normal disimbolkan dengan huruf N kapital. Oke, terima kasih anak-anak. Itulah materi yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian memahaminya dengan baik dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, serta kalian bisa menganalisis kembali bahwasanya kejadian keseharian kita itu meliputi yang namanya gaya gesek, gaya gesek statis, gaya gesek kinetis, gaya normal, gaya berat, massa benda, berat benda dan sebagainya. Jadi kita dalam kehidupan ini kita belajar yang namanya fisika anak-anak ya. Nah, kita tidak luput atau tidak jauh dengan yang namanya fisika. Oke anak-anak, terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.